Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat para sesepuh dan bini-sepuh. Salam santun buat sedulurku semua dimanapun panjenengan berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Dalam pembahasan kita kali ini adalah Sang Kinasih, Satrio Piningit Imam Al-Mahdi. Tidak pernah tercatat dalam buku nasab. Jika kita ingin mengetahui ataupun melacak dari mana nasab Sang Kinasih, maka kita tidak akan pernah menemukan dalam buku nasab apapun yang resmi, baik itu dari sebuah kerajaan maupun dari keturunan-keturunan dari Rasulullah SAW, karena memang dia disembunyikan oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga tidak akan mungkin tercatat oleh buku resmi sebuah nasab. Namun, jika dilihat dari sisi kegaiban, dari sisi spiritual, maka dalam darah beliau mengandung banyak sekali keturunan-keturunan dari berbagai kerajaan dan mengalir darah Rasulullah SAW. Mungkin saat ini catatan nasab secara resmi memang belum bisa diketahui. Namun, mungkin suatu saat nanti catatan tersebut bisa kita dapatkan. Wallahu alam. Yang jelas, meskipun beliau tidak tercatat dalam buku nasab yang resmi, namun beliau merupakan pertemuan dari berbagai nasab, berbagai trah. Beliau merupakan pertemuan dari berbagai kerajaan besar yang ada di Nusantara. Beliau juga merupakan keturunan dari walinya Allah yang ada di Nusantara, yang itu akan menyambung kepada Rasulullah SAW, baik dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena banyaknya kerajaan yang ada di Nusantara ini, maka banyak sekali yang merasa menjadi sang SP. Karena banyak orang yang merupakan trah sebuah kerajaan besar, sehingga merasa pantas dan punya hak. Kita ambil contoh, ada yang merasa sebagai sang SP, karena beliau merupakan keturunan dari Majapahit. Kemudian ada juga yang merasa menjadi seorang SP, seorang Sang Kinasih, karena beliau merupakan keturunan dari Pajajaran. Ada juga yang merupakan keturunan dari Kediri dan lain sebagainya. Namun, perlu saya sampaikan di sini bahwa Sang Satrio Piningit, Sang Kinasih, merupakan pertemuan dari berbagai trah. Dalam diri beliau mengalir darah Sang Hyang yang kita kenal dengan para dewa. Kemudian dalam dirinya juga mengalir darah Pandawa yang berasal dari Sang Raja Parikesit. Kemudian Eyang Prabu Jayabaya dan Prabu Anglingdarma. Kemudian beliau juga merupakan keturunan dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Wijaya. Beliau juga merupakan keturunan dari Pajajaran, karena beliau merupakan keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau juga merupakan keturunan dari Kerajaan Pajang, yaitu Prabu Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Dan beliau juga merupakan keturunan dari Rasulullah SAW, dari keturunannya Kanjeng Sunan Kudus. Jika Kanjeng Sunan Gunung Jati
Ini merupakan jalur dari Sayyidina Husain. Maka Kanjeng Sunan Kudus ini yang merupakan terah dari jalur Sayyidina Hasan. Jadi dalam diri beliau memang lengkap. Tidak hanya satu terah. Tidak hanya satu keturunan dari sebuah kerajaan. Itulah sebabnya mengapa beliau disebut sebagai pewaris tunggal. Karena dalam darahnya mengalir hampir seluruh kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara. Mengalir darah para wali. Mengalir darahnya Nabi Muhammad SAW. Memang terlalu rumit dan terlalu sulit untuk dijelaskan. Karena hal itu memang masih menjadi sebuah rahasia. Namun perlu saya sampaikan di sini, kenapa beliau yang pantas mendapatkan sebagai pemimpin akhir zaman. Karena dalam dirinya mengalir semua darah-darah leluhur. Itulah sebabnya mengapa para leluhur semuanya mengenali, mendukung, dan memberi restu kepada beliau untuk memimpin dunia ini. Dalam mengenali tentu saja tidak akan sembarangan. Para leluhur di alam kegaiban tentu lebih waskito, lebih cerdas, lebih pandai. Apa yang menjadi ciri, apa yang menjadi tandanya bahwa dia adalah yang terpilih? Yaitu dari banyaknya tanda yang ada di dalam tubuhnya. Yang jika secara fisik, mungkin itu sebuah tanda biasa, tai lalat ataupun sebuah toh. Namun jika ditelusur secara gaib, secara spiritual, maka itu akan menyambung kepada sebuah nasab-nasab tertentu. Itulah salah satu cara para leluhur mengenali beliau. Kemudian ada juga tanda yang dapat dikenali oleh para leluhur, yaitu ketika Sang Satrio Piningit, Sang Kinasih, melewati sebuah dimensi, menembus sebuah dimensi-dimensi gaib. Maka portal-portal gaib, penjagaan-penjagaan gaib tidak bisa menghalanginya. Beliau tidak perlu izin kepada penjaga portal. Beliau bisa langsung menembus ke dalam tanpa adanya benturan dan tanpa adanya peperangan. Itu juga merupakan salah satu ciri, salah satu tanda bagi para leluhur untuk mengenali kinasihnya. Jadi tentunya tidak akan sembarangan para leluhur menentukan siapa yang menjadi sang kinasih, siapa yang menjadi sang Satrio Piningit, Ratu Adil, ataupun Imam Al-Mahdi. Jadi terkait dengan nasab yang resmi, yang tercatat pada sebuah kerajaan, ataupun tercatat pada sebuah komunitas, maka beliau tidak akan tercatat. Namun sesungguhnya dalam diri beliau mewakili dari semua generasi, mengalir darah-darah dari seluruh leluhur yang ada. Itulah sebabnya mengapa beliau dipilih langsung oleh Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa mengatur sedemikian rupa. Dari berbagai terah, dari berbagai nasab, dia merupakan pertemuan dari seluruh nasab. Luar biasa. Itulah bukti bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah Maha mengatur segalanya. Jadi, jika ada yang merasa merupakan keturunan dari sebuah terah kerajaan ataupun merasa merupakan keturunan dari baginda Rasulullah SAW, harus menyadari jika memang dia bukanlah yang menjadi sosok pemimpin akhir zaman. Karena sang pemimpin akhir zaman
merupakan pertemuan nasab dari seluruh leluhur yang ada. Mudah-mudahan suatu saat nanti permasalahan ini akan dapat menjadi terang ketika beliau muncul dan ketika sudah saatnya semuanya dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sedulurku semuanya.